البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: Al-Haditsus Samin wa Tis'un ba'da Samanimi'ah, 898. Wa anil Miqdad Ibnu Amr Ibnu Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu Quraisy fi hadisihi tawil, di dalam hadis beliau yang panjang, qala kunna narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami biasa mengangkat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal laban, bagian beliau dari susu. Fayaji'u minal lail, kemudian beliau datang di suatu malam, dari suatu malam, fayusallimu tasliman la yuqiduna iman wa yusmi'ul yaqdhan. Setelah itu beliau mengucapkan salam dengan salam yang tidak mengejutkan orang yang tidur, dan tetapi memperdengarkan kepada orang yang masih terjaga. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Setelah itu beliau salam sebagaimana beliau biasa mengucapkan salam. Rawahu Muslim. Ya, hadisnya panjang terkait dengan tahun-tahun kesulitan waktu itu. Nah, para sahabat sebagian dipanggil oleh Nabi, dijemput untuk makan untuk ada jamuan di rumah beliau, dan sering ada susu di masa itu. Kemudian dibagi-bagi, satu bagian untuk Nabi, satu bagian untuk keluarga beliau, dan bagian yang lain-lain untuk para tamu yang beliau jemput itu. Ceritanya ma'ruf tentang ini. Kunna narfa, ini lil taksir atau istimrar, memang sering seperti itu. Narfa'u lin nabiyyi nasibah, ada dua kemungkinan, tapi kemungkinan yang paling kuat yaitu maksudnya narfa'u di sini adalah menyiapkan dan menyendirikan. Sebabnya kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, Nabi ada keperluan, nah, tamunya dipersilahkan untuk mengambil bagian mereka. Kemudian Nabi sendiri sedang pergi. Cuma sekarang tamu-tamu ini untuk malam itu mereka ada di mana? Zahirnya adalah yaitu di suffah, di beranda masjid. Nah, Nabi kemudian masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan yang boleh diberikan kepada mereka. Namun ternyata beliau tidak mendapatkan itu. Sementara beliau sendiri belum minum. Nah, masing-masing sudah minum dari yang tamu-tamu tadi, tamu-tamu Allah tadi. Tatkala Nabi datang, maka kemudian beliau biasa nanti akan salam dan seterusnya, kemudian mengambil bagiannya. Cuma kali ini ma'ruf, Miqdad beliau sangat kelaparan sehingga beliau meminum bagian dari Nabi, dan dia berpikir boleh jadi Nabi akan mendapatkan bagian beliau dari tatkala pergi ke rumah atau ke sahabat yang lain. Nah, ternyata malam itu Nabi datang dalam keadaan tidak ada makanan dan minuman untuk beliau sama sekali. Fayaji'u minal lail, beliau datang di sebagian malam dalam keadaan sebagian sudah tidur dan semacam itu, atau mungkin semuanya tidur kecuali Miqdad karena beliau jadi gelisah waktu itu. Fayusallimu, kemudian beliau mengucapkan salam. Tasliman, ini adalah maf'ul mutlaq libayani nawaqiyatis salam, untuk menjelaskan jenis salamnya seperti apa. Disebutkan naatnya la yuqiduna iman, salamnya tidak mengejutkan orang yang tidur. Berarti tidaklah terlalu keras. Tapi wa yusmi'ul yaqdhan, tetap memperdengarkan kepada orang yang yaqdhan, yaitu orang yang mustayqir, orang yang masih terjaga. Berarti suaranya tidak terlalu perlahan. Baik. Makanya dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Mufhim, ini menunjukkan adab di dalam salam, terutama di masa-masa yang seperti itu, yang dikhawatirkan ini waktu orang sedang tidur.
Maka tetap beliau mengucapkan salam, yang mana ini tidak sampai mengejutkan orang tidur, namun orang yang terjaga mendengar agar tahu ini ada orang ingin masuk dan semacam itu. Tidak seperti di sebagian tempat di sana yang boleh jadi walaupun sudah dibacakan kitab-kitab dan diajarkan adab yang baik, tapi karena seringkali tradisi itu lebih kuat, memang ketika membangunkan itu mengetuk pintunya sampai ya kita terkejut seringkali. Apalagi kalau pintunya terbuat dari besi, dari seng yang kuat. Nah, itu memang mengejutkan orang satu rumah. Bayi-bayi pun boleh bangun itu. Nah, itu tak boleh yang seperti itu. Harus perlahan-lahan, walaupun tidak sampai perlahan sangat, tapi sesuai dengan adabnya. Baik, al-isti'dzan salasa fa in udzina laka wa illa farji. Minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, pulang. Tidak seperti tradisi yang dilakukan sebagian orang walaupun sudah mengaji lama di tempat pengajian yang terbesar. Tahu-tahu tradisi masih dimenangkan daripada pengajaran Nabi. Ketuk pintu habis-habisan sampai selama kita tak keluar atau selama tuan rumah tak keluar, tetap diketuk terus. Padahal pintunya dari besi. Jelas itu mengganggu semua orang. Baik. Kata Al-Qurtubi tadi, jadi sifat taslimnya adalah mu'tadil, yaitu taslim yang iktidalan, yaitu pertengahan. Tidak sampai mengejutkan orang yang tengah tidur. Boleh jadi dia sedang mimpi es krim, kasihan kalau dipotong. Atau mimpi apalah, mimpi harga barang turun, boleh jadi. Baik, sedang shopping tahu-tahu dibangunkan Allah. Baik. Tapi juga tidak terlalu lirih sehingga boleh jadi orang yang di dalam yang sedang sedang masak atau baca Quran tidak dengar ada tamu di luar. Jadi ini sifatnya pertengahan. Baik. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam itu, dalam peristiwa yang disebutkan oleh Yuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu taala di dalam Syarah Sahih Muslim beliau, tajuknya itu ya, Al-Kaukabul Wahhaj, bahwasanya kelengkapan dari riwayat yang ada menunjukkan Nabi kembali ke Ashabus Suffah dalam keadaan beliau tidak mendapatkan makanan apa-apa untuk ahli Suffah, dan beliau sendiri belum sempat minum dari susu tadi. Fasallama kama kana yusallim. Maka beliau pun mengucapkan salam sebagaimana biasa beliau mengucapkan salam. Di sini ada dalam dianjurkan dan digalakkan untuk memelihara tradisi yang baik, tradisi yang buruk ya jangan, tapi tradisi yang baik yang seperti ini, tetap salam ketika datang dan salamnya tidak terlalu keras sehingga mengejutkan orang yang sedang rehat, dan tidak pula terlalu lirih sehingga tidak didengar oleh orang yang bangun. Nah, ini tradisi yang bagus, disyariatkan untuk dijaga karena ahabul amali ilallah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang istimrar di situ walaupun sedikit. Tradisi yang baik dijaga walaupun sedikit, yang buruk diperbaiki. Sebagaimana beliau kana yusallim, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan terus-menerus polanya seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari tadi rahimahullah, dan juga Syekhuna Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau punya Syarah Sahih Muslim, Al-Bahrul Muhit. Intinya sama, yaitu adab di dalam salam, yaitu melihat keadaan orang yang disalami yang di dalam rumah atau apa. Kira-kira ini masa mereka semuanya terjaga ataukah mereka mungkin sebagian sedang rehat, sedang tidur, diperhatikan gitu. Sehingga tujuan salam terpenuhi. Apa tujuan salam? Menebarkan kesejahteraan, menebarkan ketentraman, bukan malah mengejutkan orang atau yang semacam itu. Kayyidilahuna wallahu a'lam.